dari Bapak Insinyur Budi Setiawan dulu. Nah, monggo Pak Budi. Alhamdulillah. Nyun sewu Pak Budi. Nah, ini kaitannya kalian arti kebersamaan dalam berhikmah. Nah, ngoten Pak Budi. Pak Tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Mbah Mami selaku sesepuh Kang Susolawat, ingkang kula hormati Bapak Haji Sunarto sebagai Ketua Umum APG, para bapak, para yai sedaya ingkang kawula hormati. Gandeng wedalipun caket kula langsung mawon nggih. Perkawis kebersamaan niku nggih mboten tepi saking ajaranipun Mbah Datuk. Mbah Datuk niku nglatih para muridé niku langsung praktek. Termasuk dalam hal empati, simpati kepada siapapun, untuk kerukunan, untuk menyayangi semua umat dan makhluk Allah itu langsung praktek. Jadi dari dulu saya pribadi itu dilatih Mbah praktek langsung di lapangan. Mulanya dari hal yang kecil ya. Dari hal kecil itu setiap malam Selasa itu kan ada kegiatan sholawatan. Nah, saya juga ada partisipasi saja tiap malam itu untuk kepentingan konsumsi, tapi waktu itu juga nggak banyak, nggak ada nilai dalam arti rupiah itu nggak besar. Tapi dari hal-hal seperti itu Mbah itu juga pernah menyinggung waktu itu juga di Pekalongan. Apa ngendika anu mermak daging Mbah. Bahasa asalipun kula kadang bingung. Jadi untuk hal-hal kegiatan apapun termasuk sholawatan, pengajian dan lain, kita memberi sesuatu untuk jamaah itu disebut sebagai mermak daging. Nah, ini detailnya mungkin ada yang lebih paham, tapi intinya sesuatu yang kita berikan kepada jamaah atau kepada orang lain itu akhirnya akan kembali untuk diri kita sendiri, termasuk mensucikan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Contoh lain, Mbah Datuk itu kalau Pekalongan, ke Pekalongan itu perhatian banget sama tukang parkir, habib-habib sepuh, itu sayang banget sama mereka, semua dihormati. Saya kan kalau ke Pekalongan itu cuma ngintil baik, kalau ada sesuatu atau ada orang yang apa sendiri, Mbah Datuk itu bawa duit itu, tiba. Jadi kalau tahu si Mbah Datuk langsung diparingi tiyang sing kakek wonten itu sal wangsul. Dan niku tulodo nuntun kula langsung ten lapangan. Mboten sah diajari ayo do sedekah mboten, langsung dijaluk dit. But nggo dit but. Nggih Mbah niki Mbah. Kula aturke langsung diparingi tiyang sing saged bae niku. Sing kula tingali nggih tiyang-tiyang tertentu sing ingkang pantes dipun kasihani, ingkang patut dihormati. Mboten sedaya niku tiyang ingkang napa nggih kedahipun kedah kita hormati utawa kita hormati. Nah, niku praktek langsung. Nah, kados ngoten niku napa nggih mengena sekali wonten malah niku. Dan tidak bisa dilupakan karena itu satu pengalaman yang punya bukan cuma teori, tapi Mbah itu memang guru laku, bukan guru teori. Mbah Datuk sendiri itu soal keikhlasannya dalam hal kehidupan sehari-hari itu pun sampai dipuji sama Mbah Datuk. Ikhlasnya luar biasa. Pernah Mbah cerita itu habis panen berambang dapat duit, sore-sore ada tamu, mestinya itu uang untuk belanja bibit, tapi diminta orang ya dikasih semua malah.
Sore-sore saya diceritani habis kejadian itu kebetulan saya berkunjung ke tempat Mbah itu. Duitnya tak wenehke wong iko. Masya Allah. Kula mboten mampu model ngeten niki. Mesti mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, engko bojoku tak neya apa mesti ngoten. Terus setiap sesuatu yang dapat jadi pelajaran kita itu memang banyak sekali. Terutama soal syukur dan ikhlas itu. Mbah Datuk tidak pernah mengeluh soal panen berambang atau baru nanam berambang hujan terus berambangnya rusak, nggak pernah mengeluh. Bahkan sampai berambangnya itu dipanen hasilnya tidak sesuai harapan juga tidak mengeluh. Padahal kalau dihitung itu rugi, tapi tetap dipanen. Ayo Gusti Allah lagi mari ngene kok aku ora matur nuwun, ya tetep tak matur nuwun ya wis diwenehi ya mesti paringi Gusti. Hal ngoten niku sing langsung praktek, langsung dicontohkan dan kita bisa mempelajari atau menjalankan apa yang jadi pelajaran Mbah Datuk. Itu contohnya seperti itu. Memberi sesuatu dengan dasar kasih sayang, dengan dasar bahwa itu juga satu amanah bahwa harta ini, uang ini bukan untuk kita pribadi, seperti yang contohkan Pak Narto seperti itu. Jadi bedanya guru teori dengan guru laku itu seperti itu yang saya alami. Dengan belajar, dan itu tidak bisa sekali ya. Mbah itu ngelatih nggak cuma 1 kali 2 kali. Ke Pekalongan lagi, gitu lagi. Ke Pekalongan lagi, gitu lagi. Bahkan nggak cuma di Pekalongan. Tiap ada orang yang saya sendiri nggak ngerti kenapa Mbah kok ngasih orang itu, saya nggak ngerti. Intinya saya manut, dikasih pemberitahuan, dah ini langsung kasih. Nah, itulah belajar-belajaran yang tidak bisa kita lupakan. Jadi kalau cuma ngomong ayo sedekah engko ganjarane semene-semene, mboten, langsung praktek. Dan itu memang hal-hal yang pelajaran yang bisa dilupakan selama hidup. Terus kalau maulid Pak Makrus sekian tahun jadi ketua itu, saya sendiri juga mengalami hal-hal yang kadang-kadang di akal tuh sudah tidak bisa dinalar lagi. Kita waktu mau maulid menjelang kurang berapa minggu sebelum hari H itu biasanya kita sowan ke Pekalongan. Nah, kalau sowan ke Pekalongan, Mbah Datuk tuh nggak langsung ke Habib Lutfi, ke Mama Salmah dulu, jagong-jagong. Nah, di situ ada keakraban yang tidak bisa kita temukan di orang lain. Mbah Datuk itu terhadap semua keluarga Abah, pendiri-pendiri Abah itu semua akrab. Jadi hampir semua itu kenal dengan Mbah Datuk. Makanya kalau Pekalongan itu Mbah Datuk, nggih. Itu seperti kita itu punya privilege tersendiri. Mereka tahu wah murid Mbah Datuk, berarti mereka juga menghargai dengan secara beda lah dengan ulama yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang memang jadi pelajaran bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat sama rekan sekalian. Waktu maulid itu kalau kita ketemu sowan Abah itu kadang-kadang kan kita soal dana itu memang secara nalar itu udah nggak masuk akal, karena kalau di awal itu kita hitung-hitung habisnya itu ratusan juta. Tapi waktu sowan ke Abah sudah dekat hari itu belum ada uang, belum ada. Tapi dengan keyakinan yang beliau berikan, dirasakan banyak kanggo maulid, ibu rasa khawatir. Ono, iya Mbah, jenengan sing ngentongi Mbah, iki kula sinegong. Bahasa itu membuat panitia itu besar hati, tidak lagi khawatir. Padahal memang belum bawa uang sama sekali. Bahkan Hamin 3 atau Hamin 5 buat beli bumbu itu belum ada duit.
bahkan sampai bagian konsumsi itu marah-marah, iki duitnya di belanja ora ono, wis golah ora ono. Nah, kalau ada yang punya uang kadang-kadang nalangi dulu gitu. Saya pernah jadi bendahara itu kalau 2 kali 3 kali seperti itu ya, memang betul mepet dengan maulid baru pada datang semua, dana masuk kambing yang tadinya tidak ada daftarnya, tahu-tahu masuk 60 ekor, bahkan dipakai maulid ada sisa. Setelah maulid selesai uang sekian banyak sisa lagi, kata kita nggak bisa masuk akal. Coro ilmu ekonomi nus nggak ada di teori di kampus manapun, nggak ada, soalnya tinggal berapa hari nggak ada uang. Nah, itu kejadian seperti itu memang keistimewaan guru-guru kita yang tahu dan bisa memberi motivasi kita dengan luar biasa. Tidak ada kekhawatiran untuk Kanjeng Nabi, ini acara Kanjeng Nabi seperti itu. Dan tawaduknya Mbah Datuk sama Habib Lus itu luar biasa. Kena-kena kalau diminta leher pun diminta dikasih. Semua dawuh Abah itu tidak ada yang ditolak atau ditunda-tunda. Begitu Abah dawuh langsung eksekusi. Dan dawuhnya Abah itu tidak banyak kata-kata. Contoh waktu dulu banjir besar di Kudus tahun berapa itu ya, itu di Kanjeng Sholawat itu dijadikan tempat untuk dapur umum. Nah waktu itu sebelum mulai dapur umum itu memang Abah dawuh Jumakah Mbak, satu kata Jumakah Mbak, Mbak Datuk langsung tanggap, langsung bikin dapur umum, merekrut jamaah-jamaah yang bisa berpartisipasi, termasuk jamaah dari Wono dan lain-lain, dari Jakarta dan lain-lain, dikirim akomodasi, beras, tikar dan lain-lain, itu sampai luar biasa banyaknya. Jadi dawuh apa itu tidak seperti dawuhnya perintahnya seorang pimpinan yang harus pakai ini bagi ini mah enggak. Dan tanggapnya itu yang luar biasa. Cukup satu kata, Jumangkah Mbah. Saya juga dengar waktu itu ada ya sudah. Langsung action saya tunggu. Nah, itu yang perlu kita contoh, bahwa tawaduk kita pada guru itu memang kalau sudah mengakui jadi muridnya, ya dawuh guru ya memang harus segera kita laksanakan seperti yang diterapkan dibahas dalam Hastobroto tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang saya juga belajar, apa yang pernah saya alami, dan itu memang sangat-sangat penting untuk kita semua. Nah, termasuk waktu itu salah satunya ya ini sejarah adanya gereja transit di tempat saya itu. Waktu itu kan ada maulid di Undaan, terus Abah sama Mamah itu kan dulu waktu tim panitia sowan ke sana kan kasih alternatif. Abah, Mamah niki ngersake transit wat pundi, Bah? Kalau ndekake napa dawuh? Napa hotel, napa pundi, napa teng gedung selawat, monggo kula nderek. Nah, Abah ngendika wis ning nggonmu wae ra apa-apa. Ning nggon kula sempit, Bah. Ora apa-apa, sing penting ana jedinge. Nah, estu wekdal nika dilalah Abah gerah. Sakjane jadwal siang niku kantor sonten dereng berangkat. Wekdal niku ingkang mapak niku almarhum Pak Pri Mantri Wekil. Piyambakipun komunikasi terus kalih kula, iki Abah gerah iku urung iso berangkat. Yes, anu Mas, penting Abah sehat, ora budal ya ora apa-apa, mana yang terbaik aku nderek abahe. Lah menjelang jam 3 gini iku Pak Pri telepon, iki malah Abah berangkat iki nggawa gas oksigen, alat-alat kesehatan dilebokno mobil kabeh. Lha kula lagi kaget. Loh, jari gerah kok gerah-gerah tetap budal. Wah, kados mekaten. Abah kalau
sayang kepada murid-muridnya, walaupun sakit pun berangkat. Sampai di tempat kami itu kira-kira jam 5 sore. Dah masuk di dalam, terus alhamdulillah tambah sehat. Semua alat kesehatan itu enggak dipakai lagi. Padahal itu sudah persiapan oksigen untuk bantu pernapasan, badannya juga sakit-sakit. Terus akhirnya kok tambah sehat kelihatan seger, malah minta makan. Nah, waktu itu maghrib, habis maghrib tuh ngesakit dahar. Hotel itu Mbah Abah ngendika, wah nang kene penak ya, adem. Nah, terus putih Mbah. Hotel niku ingkang ngadepi nggih wonten bib novel wonten nggih bib wonten kamar ngandhap niku kamar alit kagem Abah istirahat niku. Lah kula nggih tasih nemoni tamu-tamu ngoten rumati. Lah kula diundang. Lah pripun aku gawe no kamar ya. Siap Bah kula. Nganti lali Pak anu hormat kala tawadhu kala benten ngajeng ngaten. Angger siap-siap tok. Wis penting siap kula imut bae niku dawuhi mboten nate sulaya langsung siap. Lah badhe niku nembe niku wonten dawuh kagem ndamelaken kamar Abah niku kula terinspirasi kali Mbah Datuk juga. Napa dawuh Abah nggih langsung saksanakan. Siap Bah. Nah, niku proses-proses ngantos dados Griya Transit menika kados mekaten. Nah, intine napa Griya Transit niku nggih boten kula ingkang gadah kepinginan ndamelaken apa boten niku. Alhamdulillah panyuwun Abah piyambak kagem transit wonten Kudus istirahat niku. Griya Transit niku nggih anu nggih naminipun rencang-rencang kalih kula jenenge sekedar supaya untuk pengenalan niku kagem Abah menika diparingi Griya Transit. Nah ngoten, terus menawi ya alhamdulillah beberapa kali Abah wonten Kudus kegiatan Kudus niku transitipun wonten Griya Transit kados ingkang dipun suwun Abah Lutfi wekdal menika. Dados ngados makaten intinipun napa kagem kita sedaya pilih kagem kebersamaan, kagem persatuan, kagem umat niku nggih dari latihan diri pribadi, dari rasa empati, latihan sedekah dengan praktek tanpa mengharapkan apa-apa. Bahkan kadang-kadang nek ngomong ganjaran kalau Mbah Datuk malah diguyu. Dan ini satu pelajaran bahwa kita punya rasa syukur telah diberikan rezeki dan kita berbagi, dan itu pun berbagi pun kalau tidak dipaksa, mungkin saya sendiri nggak bisa dipaksa baik, dibudutmu langsung kasih orang, itulah praktek langsung, dan itu selama-lama menjadi ringan setelah latihan. Ya walaupun saya nggak sekelasnya Mbah Narto sekian puluh juta per minggu, itu saya nggak kelasnya itu, tapi minimal praktek-praktek itu harus kita jalankan setiap hari atau mungkin terserah jenengan, bahwa itu satu pelajaran praktek yang harus kita jalankan, tidak punya cuma teori, apalagi dengan embel-embel mendapatkan balasan sekian puluh kali, mendapatkan fadilah ini itu, nggak pernah ngomong gitu Mbah Datuk soal sedekah itu, nggak pernah. Kasih ya kasih saja, tapi memang kita harus dilatih bahwa itu lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah ta'ala, itu saja. Nah ini juga menjadi satu ikatan yang mungkin ya dari sisi kemanusiaan, inilah hablum minanas, dengan niat yang suci mengharap ridho ilahi, ya dapat juga hablum minallah, jadi dapat dua-duanya. Mungkin itu saja. Kalau kita cerita banyak banget, soalnya kalau mau diceritakan sekian tahun pengalaman tuh nggak habis, 1 jam 2 jam nggak habis. Tapi mudah-mudahan sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan ini bermanfaat untuk
siapa saja, yang terutama yang hadir di sini, murid-murid Mbah Datuk, bahwa kita nggak usah eman-eman untuk sedekah, apalagi untuk maulid Nabi. Seperti yang Pak Narto bilang tadi, kanggo maulid dua abot-abot itu Mbah Datuk sendiri sudah praktek langsung. Pertanian hasilnya dipakai untuk kegiatan masyarakat, untuk umat, untuk maulid. Itu praktek langsung, dan memang contoh-contoh yang sudah dijalankan itu memang jadi tauladan kita semua. Itu ya. Nah, cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam hal saya penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ilmu sodako dan ikhlas Pak Budi itu emang ilmu tingkat tinggi nih Pak Nggih. Tapi tidak menutup kemungkinan semoga kita semua termasuk muhibbin dari Mbah Datuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu mohon wejangan dari beliau Bapak Haji Anas. Monggo Pak Haji Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbah Mami beserta seluruh anggota keluarga, termasuk Om Cecep. Tadi saya lihat ada Om Padri, Om Adi, juga Mas Momok, tapi nggak tahu saya ajak masuk keberatan katanya. Kemudian yang saya hormati Habib Novel, Ya Halimi, Mbah Haji Narto, Mas Budi, Pak Makros, juga Gus Udin dari Bantul, dan yang saya hormati hadirin semua pada sore hari ini yang bisa hadir dalam rangka haul Mbah Datuk yang kelima serta haul Syekh Abdullah Tambah Kereng. Pada kesempatan sore hari ini kami tidak akan memberikan wejangan seperti yang diatur oleh Mas Nurhalis karena saya merasa tua tapi merasa muda iya kali mesti gujur. Jadi mboten pantes ini paring wejang nggih. Kula cuma cerita siji loro mawon nggih. Soalnya betul ahli cerita. Dari Halimin niku cerita betah baru, Pak. Terus selama saya menjadi anggota keluarga Mbah Datuk, cuma saya ingat dua hal. Yang satu terakhir beliau ngedikan sawaya-waya ayah bapak kebudut gue orang kena pedut karena abah. Keduanya persatuan yang ditekankan oleh beliau. Jadi kita harus bersatu dalam menghadapi segala hal, dalam merencanakan semua kegiatan kita harus dirembuk secara bersama-sama, jadi harus kompak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bermaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Anas. Itu terkait menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang mau menyambung tali silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan dilebarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Kebersamaan itu emang indah dan semua akan indah pada waktunya, dan alhamdulillah pada sore hari ini terbukti sudah berkumpul menjadi satu. Sejiwadah ojo nganti pecah. Alhamdulillah.